Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, hari ini kita kembali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul membahas kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemarin kita telah memulai dari kitabus shalah, yaitu tentang salat. Dan seperti yang kita ketahui, para ulama fikih di saat mereka memulai kitabus shalah, mereka akan memulai dari babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu salat. Kita sudah sampai hadis keberapa ya ikhwah? Ada yang ingat? Nomor hadisnya beda, tapi tentang dari siapa? Dari Abu Hurairah, apabila panas sangat terik, Abridu. idastad dan harf. Baik. Berarti amatul lail sudah dari hadis Aisyah? Sudah. Baik. Hadis kalau di buku saya hadis 152. Hadis Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza staddal harru fa abridu bis shalah. Apabila matahari ini semakin panas, atau apabila matahari ini berada di puncak panas, fa'abridu, maka abrid itu artinya mendingin atau tunggulah sampai dingin. Fa'abridu bis shalah, maka tunggu sampai dingin, baru kemudian laksanakanlah sholat. Sholat di sini, sholat yang dimaksud adalah sholat yang dilakukan saat waktu panas, berarti sholatul zuhur, sholat az-zuhur. Karena riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar di saat matahari memasuki kamar Aisyah radhiyallahu anha. Berarti tidak ada ta'arud, tidak ada bentrokan antara hadis ini dan hadis tentang salat asar. Karena ini adalah hadis tentang salat zuhur. Fa inna siddatal har, sesungguhnya panas itu datang dari Jahannam. Taib. Sekarang kita membahas masalah ilahnya. Kenapa diperintahkan untuk mengakhirkan sholat zuhur? Kenapa diperintahkan untuk mengakhirkan sholat zuhur? Apakah karena keadaannya panas, atau karena ini termasuk dari serpihan azab Jahannam? Ulama berbeda pendapat menjadi dua yang kita sebutkan tadi. Mereka mengatakan karena keadaannya panas. Kalau kita berpendapat karena keadaannya panas, bukan karena ini termasuk dari panasnya api neraka, maka kalau seperti kita di Indonesia maka tidak ada sunnah takhir. Tidak ada sunnah mengakhirkan sholat zuhur, karena kita tidak panas. Menurut ulama fuqaha, hadis ini untuk mereka yang berada di Hijaz, untuk mereka yang berada di Middle East, di Timur Tengah, karena mereka di sana kalau saat panas sekali, sehingga mereka harus menunggu sampai dingin. Sebagian ulama yang lain mengatakan ilahnya bukan itu. Ilahnya bukan panas itu, akan tapi ilahnya adalah karena ini menunjukkan perihnya azab neraka. Ini adalah sebagian dari azab neraka.
Makanya kita disuruhkan di akhir. Kalau ilahnya adalah yang kedua, maka ini berlaku untuk umum. Mau kita yang di Indonesia, mau kita yang di mana, di saat terik matahari, walaupun teriknya tidak terik sangat, maka kita disunahkan untuk mengakhirkan. Dan ini yang diambil oleh sebagian besar ulama mutaakhirin, ulama dari abad-abad yang dekat dengan kita. Makanya mereka mengatakan sunnah ta'khirul zuhur, sunnah mengakhirkan sholat zuhur, ini berlaku sampai kepada wanita yang sholat di rumah. Sampai kepada wanita yang sholat di rumah. Di saat matahari terik, walaupun panasnya matahari di Indonesia tidak sepanas dengan mereka yang berada di Timur Tengah, maka ada sunnah ta'khir. Maka ada sunnah ta'khir, dan ini yang dikuatkan oleh perkataan Ibnu Taimiyah. Adapun ulama yang lain dari kalangan zahiri, mereka mengatakan sunnah ini hanya untuk mereka yang tinggal di daerah-daerah yang sangat panas terik. Karena Rasulullah SAW mengatakan abridu, dia memerintahkan kepada sahabat. Kalau kita tahu abridu ini domirnya untuk jamak. Jadi dia merintahkan kepada sahabat-sahabat yang berada di sana. Dan sahabat-sahabat saat itu mereka berada di masjid, berarti pelarangannya hanya untuk mereka yang melaksanakan sholat jamaah di masjid. Adapun untuk kaum wanita tidak, karena Nabi SAW menunjuk kepada mereka itu yang berada di hadapan Nabi. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang dikuatkan dari ulama dari abad-abad terakhir adalah mereka yang mengatakan hadzalil umum, ini untuk umum, yaitu ilahnya karena faihi jahannam, karena ini sebagian dari jahannam, sehingga hadis ini berlaku untuk semuanya, untuk mereka yang sholat di masjid, untuk mereka wanita yang sholat di rumah, atau untuk mereka ahlul a'dzar, mereka yang memiliki uzur dan sholat di rumah untuk mengakhirkan sholat zuhur. Taib. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan kita harus mengakhirkan sholat zuhur? Dahulu sekitar beberapa tahun yang lalu, tidak sampai 10 tahun atau 15 tahun, Arab Saudi, salah satu muftinya, salah satu ulama kibarnya pernah berfatwa untuk mengakhirkan biqadri sa'ah, selama 1 jam dari waktu sholat zuhur, selama 1 jam dari waktu sholat zuhur. Kemudian fatwa ini hanya berlaku sekitar 1 bulan, karena setelah itu semua masyarakat mengeluh karena susah, karena azan, mereka harus tutup toko di saat azan, kemudian selesai azan mereka membuka toko lagi, nanti 1 jam mereka harus menutup toko lagi, lalu susah jadi mobilitasnya, sehingga 1 bulan setelah itu dicabutlah fatwa ini dan mereka mengawalkan sholat. Taib. Para ulama mengatakan batasnya mengakhirkan sholat adalah sekitar 40-60 menit, karena waktu inilah matahari benar-benar sangat menyengat di siang hari. 40-60 menit. Maka kalau kita berpendapat seperti apa pendapatnya, atau kita memilih pendapatnya Ibnu Taimiyah, berarti kita mengakhirkan sholat sampai dengan 40-60 menit setelah azan, yaitu sekitar 1 jam setelah azan. Ini sunnahnya yang dikatakan masyhur kebanyakan ulama dari abad yang terdekat. Wallahu a'lam bishawab. Taib ahibati fillah, sebelum melanjutkan, karena kita sudah lama memulai kitab ini, kalau misalnya dari antum ada yang melihat cara kita belajar ini terlalu cepat, atau cara kita belajar ini tidak efektif, atau ada usulan-usulan yang lain, nanti silahkan disampaikan di akhir. Karena ada beberapa masukan dari ikhwah, kadang mereka mengatakan, kadang kita ingat pertanyaannya, tapi nanti di saat setelah azan mereka sudah lupa pertanyaannya. Jadi tafadhol nanti jika ada masukan tentang muhadharah kita. Taib. Hadis yang selanjutnya ahibati fillah adalah hadis dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata Rasulullah SAW, asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum, rahul khamsa wa sahahahu Tirmidzi
wa Ibnu Hibban. Taib, ya akhi, tolong dibacakan artinya. Ana nggak ngerti artinya ini apa. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perpanjanglah bacaan sholat subuh. Taib, kelas. Ahibati fillah, ulama berbeda pendapat tentang arti asbihu bis subhi. Dari kalangan Hanafiyah mengatakan sholatlah kalian di saat matahari itu mulai menguning. Makanya kalau kita berada di negara yang bermadzhab Hanafiyah, mereka mengamalkan hadis ini, yaitu mereka mengakhirkan sholatnya. Akan tetapi jumhur, mayoritas para ulama mengatakan asbihu di sini, kalau kita dari segi kata, kita artikan asbihu bis subhi ini, maksudnya lakukanlah sholat subuh kalian itu di saat subuh, di saat pagi. Yaitu makanya ulama Hanafiyah, kalau kita mengetahui ulama Hanafiyah, mereka itu mazhab yang tidak banyak mendapatkan hadis. Makanya mereka sering menafsirkan hadis dengan ra'i, dengan pendapat mereka, dengan kaidah-kaidah fikih. Jadi bukan hanya akal saja, tidak, tapi mereka mengambil dari kaidah-kaidah fikih. Nah, ulama Hanafiyah beranggapan dengan hadis ini dari zahirul hadis, dari apa arti sesungguhnya dari hadis, yaitu kita sholat subuh di waktu pagi, maksudnya di waktu yang sudah cukup terang. Padahal ada hadis lain yang mengatakan bahwa Nabi SAW bahwa beliau sholat subuh fil ghalas, di saat waktu itu gelap, dan beliau SAW menyelesaikan sholat subuh sampai orang itu hanya mengenal orang di sampingnya saja dan tidak tahu orang kedua, orang ketiga, dan atau orang kedepannya. Hanya mengenal yang di sampingnya saja, hanya bisa melihat orang yang di sampingnya saja. Dan ini kalau kita beranggapan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa mereka mengatakan sholatlah kalian sholat subuh di waktu yang sudah pagi, maka ini akan bertabrakan dengan hadis yang lain. Makanya para ulama mengartikan seperti apa yang diartikan oleh kitab-kitab itu, yaitu atilus shalah, perpanjanglah sholat subuh kalian, fa innahu a'zamu li ujurikum, sesungguhnya inilah yang paling besar untuk pahala-pahala kalian. Makanya ulama di sini tidak mengambil arti yang sesungguhnya, tapi ulama menafsirkan, dan itulah perbedaannya kita yang belajar sama mereka yang otodidak. Kalau kita membaca hadis ini secara makna, maka kita akan berpendapat, oh berarti kita sholat subuh sekarang itu terlalu cepat, sehingga harus diakhirkan. Makanya dengan pendapat Abu Hanifah, hatta asmarra, sampai matahari itu menguning baru kita sholat. Dan ini pendapat yang berbenturan dengan hadis yang lain, hadis-hadis yang kita baca sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya, hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, beliau berkata, man adraka minas subhi, barang siapa yang menemui atau mendapatkan sholat subuh raka'atan qabla an tatlu asy-syams, satu rakaat sebelum matahari itu terbit, faqad adraka subh, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan sholat subuh. Wa man adraka raka'ah, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat minal asr, pada sholat asar, qabla an taghrubus syams, sebelum matahari itu terbenam, faqad adrakal asr, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Muttafaqun alaih. Di riwayat yang lain, para ulama mengatakan bahwa man adraka takbiratul ihram, barang siapa yang mendapatkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Baik. Hadis ini ada dilanjutkan dengan hadis setelahnya kalau tidak salah. Nah, dari riwayat Muslim dari Aisyah, beliau mengatakan sajdatan badalan rakaah, berarti barang siapa man adraka sajdah, barang siapa mendapatkan sujud, satu sujud saja. Baik, kita bahas satu-satu ya ikhwah. Hadis ini diuntukkan untuk mereka yang memiliki uzur, untuk mereka yang memiliki uzur. Siapa saja yang memiliki uzur untuk mengakhirkan sholat adalah misal para wanita yang sedang haid.
Jika sekarang wanita itu haid, kemudian 5 menit sebelum azan maghrib ternyata sudah bersih, maka para ulama di sini mengatakan dia harus mandi. Kemudian jika dia sholat dan dia mendapatkan 1 rakaat, ulama berbeda pendapat masalah 1 rakaat di sini apa. Ada yang mengatakan 1 rukun. Kalau rukun berarti takbiratul ihram, cukup takbiratul ihram. Kalau dia berpendapat 1 rakaat di sini adalah 1 rakaat secara hakiki, ya berarti 1 kali ruku, karena ada hadis Nabi SAW, man adrakar ruku faqad barang siapa yang mendapati 1 ruku maka dia mendapatkan 1 rakaat. Nah, di sini mayoritas para ulama mengatakan rakaat di sini adalah rakaat 1 rakaat. Berarti man adrakar ruku, barang siapa mendapatkan 1 ruku. Kalau wanita tersebut selesai dari haidnya, misalnya 10 menit sebelum adzan maghrib, lalu dia mandi 5 menit misalnya, lalu kemudian dia sholat kemudian mendapatkan 1 ruku, kemudian adzan maghrib, maka lanjutkan sholatnya, faqad adrakal asar, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Sama seperti misalnya orang yang harus dibius secara total, kemudian dia sadarnya beberapa menit sebelum waktu sholat habis. Di sini disebutkan hanya 2, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Kemana sholat yang lain? Kemana sholat yang lain, ya ikhwah? Para ulama mengatakan karena 2 ini sholat yang orang-orang sering ketinggalan, sholat asar sama sholat subuh, makanya sholat 2 sholat inilah yang dijadikan contoh. Dan ini berlaku untuk semua sholat, Seseorang dibius, kemudian dia sadar dari biusnya 5 menit sebelum azan, 5 menit sebelum matahari terbit, maka untuk seperti ini dia tetap diwajibkan sholat. Lalu bagaimana wanita yang haid? Bukankah dia harus sholat zuhur terlebih dahulu? Karena sebagian para ulama mengatakan untuk wanita yang haid, jika selesai haidnya setelah sholat asar, maka dia menjamak sholat zuhurnya kemudian sholat asar. Ulama berbeda pendapat jika kita mendapati waktu sholat di akhir-akhirnya. Misal sekarang wanita tersebut selesai haidnya 10 menit sebelum waktu maghrib, adzan maghrib, 10 menit sebelum matahari terbenam. Kalau dia sholat zuhur terlebih dahulu, maka dia meninggalkan 2 sholat di 2 waktu yang berbeda. Maksudnya dia sholat zuhur di waktu asar, kemudian dia sholat asarnya di waktu maghrib. Dua-duanya salah. Makanya sebagian para ulama mengatakan jika keadaannya seperti ini, maka dia sholat asar terlebih dahulu. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan jika kita menjamak sholat, misal sekarang kita safar, ternyata sampai di tol itu jam 10 malam, sampai di rest area jam 10 malam, sedangkan kita belum sholat maghrib dan sholat isya. Makanya sebagian para ulama ada yang mengatakan sholat isya terlebih dahulu. Karena apa? Karena waktu isya sudah mau habis. Jadi mendingan kita sholat isya dahulu, lalu setelah itu sholat maghrib. Walaupun mayoritas para ulama mengatakan tetap harus urut, sholat itu tetap harus urut. Tapi ini pendapat yang kuat, yang mengatakan bahwa tetap kita harus sholat sesuai dengan waktunya terlebih dahulu, kalau masih ada waktunya. Makanya kuat mereka yang mengatakan kita boleh sholat tidak urut jika waktunya masih ada waktu sholat isyanya, maka kita mengakhirkan sholat maghribnya. Baik. Lalu bagaimana dengan keadaan seperti itu? Apakah wanita tersebut harus sholat zuhur dahulu atau melaksanakan asar terlebih dahulu?
Ulama berbeda pendapat menjadi beberapa perkataan. Ada yang mereka mengatakan kalau wanita tersebut sudah sisa 5 menit lagi waktu asar, maka dia hanya diwajibkan melaksanakan sholat asar, tidak diwajibkan melaksanakan sholat zuhur. Karena apa? Karena di saat dia melaksanakan sholat asar habis sudah waktunya. Sedangkan jamak untuk sholat zuhur itu hanya zuhur dan asar. Sebagian para ulama yang lain mengatakan dia tetap melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, lalu dia melaksanakan sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang dikuatkan sebagian para ulama adalah wanita tersebut hanya melaksanakan sholat asar apabila dia bersihnya, dia sucinya hanya menyisakan waktu sedikit atau waktu yang hanya cukup untuk melaksanakan sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Di sini hadis yang Imam Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa beliau itu tidak taklid buta kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad bin Hanbal di saat beliau membacakan hadis ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini diambil ilahnya adalah rukunnya, bukan rukuknya. Jadi kalau kita sudah cukup dengan takbiratul ihram mungkin butuh waktu hanya beberapa detik saja. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan walaupun muadzin itu sudah mau berjalan ke atas, maksudnya karena dahulu muadzin itu mencari tempat yang tinggi untuk azan. Walaupun muadzin tersebut sudah mau berjalan ke atas, kemudian kita bersih dan kita telah suci setelah mandi suci, lalu kita bertakbiratul ihram, maka kita melaksanakan sholat. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan enggak, kita harus mendapatkan 1 rakaat, minimalnya 1 rakaat. Kalau nggak dapat 1 rakaat berarti udah, kita nggak diwajibkan untuk melaksanakan sholat tersebut. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah itu nggak taklid buta kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam bishawab. Di hadis yang selanjutnya yang Aisyah mengatakan bahwa Aisyah mengganti lafaz rakaat itu dengan lafaz sajdah dengan 1 kali sujud. Kemudian beliau mengatakan as-sajdatu innama hiya raka'ah. Maksudnya sajdah di sini adalah maksudnya sujud di situ adalah rakaat. Jadi kalau Aisyah berpendapat bahwa harus sampai sujud, harus waktu sholatnya itu harus sampai sujud. Wallahu a'lam bishawab. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari itu terbit. Wala salata ba'da al-asri hatta taghiba asy-syams. Dan tidak ada salat setelah sholat asar sampai matahari tersebut hilang atau terbenam. Terbenam itu bukan hanya matahari kursnya masih ada, bukan hanya matahari masih ada, tapi sampai benar-benar hilang. Baik. Sekarang kita membahas tentang waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Awqat manhiyun, awqatun nahi, waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Sebenarnya waktu-waktu dilarang melaksanakan sholat itu hanya 3, akan tetapi ulama menjabarkannya menjadi 5. Yang pertama adalah dari setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Jadi tidak ada sholat di sana. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan boleh menqadha sholat witir setelah sholat subuh langsung mubasyarah, untuk mereka yang sering melaksanakan sholat witir. Kemudian waktu kedua itu nyambung dengan waktu ini, yaitu dari setelah matahari terbit sampai matahari tersebut setinggi tombak, qiyadur rumh, setinggi tombak. Makanya kalau kita melihat, Anda nggak tahu pengaturan jam di sini, syuruk. Sebenarnya para ulama mengatakan syuruk, dilaksanakan sholat syuruk itu adalah 10 menit atau 7 menit setelah waktu syuruknya.
Jadi jangan suruh kita langsung sholat, enggak, karena ini masih masuk waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Waktu syuruk adalah waktu sholat yang sering kita bilang sholat syuruk atau yang lainnya, istilah-istilah yang lain, dilaksanakannya 7 atau 10 menit setelah syuruk itu. Karena ini termasuk waktu yang dilarang melaksanakan sholat, yaitu setelah matahari terbit sampai matahari tersebut setinggi tombak. Makanya sebagian para ulama mengatakan hakikatnya sholat syuruk itu adalah sholat duha, karena waktu itu juga dibolehkan melaksanakan sholat duha. Taib. Yang ketiga adalah saat matahari berada persis di atas kita sampai tergelincir. Maksudnya sampai terlihat lagi bayangan. Jadi kadang bayangan tidak terlihat sampai terlihat lagi bayangan. Para ulama mengatakan ini waktu yang sempit, mungkin hanya 2 menit atau 3 menit. Sebelum waktu sholat zuhur, sebelum azan zuhur, manhiyun anha, dilarang melaksanakan sholat. Selanjutnya adalah setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Maksudnya matahari sudah mulai jatuh, sudah mulai terpotong mataharinya. Ini waktu yang keempat. Waktu yang kelimanya sampai kursnya habis, sampai bulatannya itu benar-benar habis. Nah ini nyambung antara yang keempat dan kelima, ini waktunya nyambung, antara yang pertama dan kedua waktunya nyambung. Hadis ini kalau tidak salah setelahnya ada sambungan lagi. Benar nggak ada sambungan lagi hadisnya? 6. Tidak ada sambungannya di sini. Berarti hadis yang selanjutnya. Wallahu lil muslim la salata ba'da salatil fajr. Tidak ada salat setelah salat subuh. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini adalah waktu-waktu yang dilarang kita melaksanakan salat. Apakah salat tahiyatul masjid termasuk di sini? Nanti akan kita bahas di hadis yang selanjutnya. Karena hadisnya ini sebenarnya berdekatan ini. Walahu an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan salasu saat, ada 3 waktu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kita an nusalli fihina, untuk kita sholat di waktu-waktu tersebut. Wa an naqbura fihinna mautana, dan untuk kita menguburkan jenazah-jenazah kita. Yang pertama adalah hina tatlu'us syamsi bazighatan hatta tartafi, dari matahari itu terbit sampai matahari tersebut meninggi setinggi rumh, setinggi tombak. Wa hina yaqumu qa'imudz dhahira hatta tazulus syams, dari waktu matahari itu berada pas di atas kita sampai dia tergelincir. Wa hina tatadayyafu syamsu lil ghurub. Tatadayyaf, sebagian para ulama mengatakan saat matahari itu sudah mulai menguning, di saat sebelum dia terbenam. Ini 3 waktu yang dilarang. Baik. Kalau kita baca hadisnya, ulama berbeda pendapat di sini dari segi makna. Di mana berbeda pendapatnya? Berbeda pendapatnya adalah an-nusalli fihinna. Rasulullah SAW melarang kita sholat di waktu tersebut. Mereka ulama berbeda pendapat tentang sholat apa yang dimaksud di sini. Sebagian para ulama mengatakan mutlaqus sholah. Ini mutlak, semua sholat dilarang. Tapi pendapat Ibnu Qudamah mengatakan, ini dakiknya beliau, pintarnya beliau. Sholat di sini yang dimaksud adalah sholat jenazah.
Kenapa? Karena kalimat yang setelahnya, dalalatul iktiron. Ini kalau kita dari segi usul fiqh, ini maksudnya adalah dalalatul iktiron. Ini masih bersangkutan. Kalimat an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Nabi SAW melarang kita di 3 waktu untuk sholat dan menguburkan jenazah kita. Maksudnya adalah sholat jenazah dan menguburkan jenazah. Ini bersambungan, kata Ibnu Qudamah. Jadi ini bukan sholat yang mutlak. Pendapat beliau kuat, karena ini benar, ini dalalatul iktiron. Ini dalil yang bersambung. Walaupun sebagian para ulama mengatakan enggak, sholat di situ sholat mutlak, kemudian menguburkan di situ menguburkan, dan beberapa dan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, maksudnya sholat, mengantarkan jenazah ke kuburan, lalu menguburkan jenazah. Maka di sini perbedaan pendapat para ulama. Makanya sebagian para ulama mengatakan ini hadis yang jelas. Ini hadis yang jelas bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat jenazah dan menguburkan jenazah. Adapun apakah sholat yang dimaksud sini semua sholat, maka ulama berbeda pendapat. Walaupun ada dalil yang mendukung. Mana dalil yang mendukung? Yang tadi, yang sebelum yang kita baca, tentang waktu-waktu yang dilarang kita melaksanakan sholat, yaitu saat matahari terbit sampai matahari meninggi, saat matahari berada di atas kepala kita sampai dia tergelincir, dan saat matahari mulai menguning. Sebagian para ulama yang lain mengatakan, kenapa ini dilarang? Kenapa waktu-waktu ini dilarang? Ulama tersebut mengatakan karena waktu-waktu ini adalah waktu di mana orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah. Majus, orang-orang Majus, mereka beribadah pas di waktu-waktu itu, di waktu-waktu di mana matahari terlihat jelas, dan di waktu-waktu di mana matahari ingin keluar, dan waktu-waktu di mana matahari ingin terbenam. Makanya orang-orang Syiah, mereka melaksanakan sholat di waktu-waktu seperti ini. Kalau antum nggak percaya, di saat nanti antum berumroh, antum lihat orang-orang Syiah, mereka dibolehkan untuk umroh. Setelah sholat asar, mereka sangat banyak sholat-sholat sunnahnya. Setelah sholat subuh, banyak sholat-sholat sunnahnya. Sebelum sholat zuhur, sebelum azan, mereka banyak sholat-sholat sunnahnya. Jelas bahwa mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Padahal hadis ini hadis yang jelas melarang kita tentang larangan-larangan waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Tapi di waktu-waktu tersebut mereka melaksanakan sholat. Bisa dibuktikan. Mereka memiliki syariat sholat sunnah setelah sholat asar. Mereka memiliki syariat sholat 2 rakaat sebelum azan zuhur. Mereka memiliki syariat sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Padahal jelas larangannya. Banyak hadisnya tentang larangan-larangan sholat ini. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Hadis ini ada sambungannya, yaitu sambungan dari yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Tapi bersanadkan dhaif, bersanadkan yang lemah, yaitu illa yaumul jum'ah, kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Hari Jumatnya ini apakah di setiap waktu ini? Enggak, tidak di setiap waktu ini. Tapi menurut para ulama, Imam Syafi'i meriwayatkan kecuali di hari Jumat itu di waktu di waktu matahari sebelum turun, sebelum tergelincir. Ada yang dua mengatakan, ada yang mengatakan di saat matahari sebelum terbenam, ada yang mengatakan illa yaumul jum'ah, ini di saat matahari sebelum tergelincir. Karena apa? Karena sebelum sholat Jumat biasanya orang-orang sudah datang ke masjid, kemudian mereka melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Makanya Imam Syafi'i mengatakan illa yaumul jum'ah.
Dan sebagian besar para sahabat mengamalkan amalan ini. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Hadis yang selanjutnya dari Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunannya Abdul Manaf. Kenapa Abdul Manaf? Karena mereka lah yang memimpin Ka'bah pada saat itu. Maksudnya yang berada petua orang-orang tuanya Ka'bah saat itu, orang-orang tuanya Mekah saat itu. Wa ya Bani Abdul Manaf. Ini Nabi SAW, beliau selalu menempatkan orang sesuai dengan porsinya. Karena saat itu Ka'bah yang menguasai adalah anak keturunannya Abdul Manaf. Mereka yang dibilangin. Untuk apa? Untuk Nabi SAW membesarkan hati mereka. Oh, ini Nabi SAW memerintahkan kita. Nabi tidak berkata kepada umum, orang umum, enggak. Karena yang melarang, yang boleh melarang hanya mereka pemiliknya. Bukan berarti mereka yang memiliki Mekah, tapi mereka yang dituakan di kota Mekah pada saat itu. Ya Bani Abdul Manaf, wahai anak keturunannya Abdul Manaf, la tamna'u ahadan, janganlah kalian melarang satu orang pun tawafa bihadzal bait, orang tersebut tawaf di Ka'bah, wa shalla, kemudian dia salat, ayyata sa'atin sya minal laili awin nahar, di waktu apapun itu, di jam berapapun dia tawaf kemudian dia salat, minal laili wan nahar, salat malam, di malam hari atau di siang hari, pokoknya jangan dilarang. Jangan dilarang. Salat di sini yang dimaksud adalah salat setelah tawaf. Salat sunnah setelah tawaf. Salat di belakang maqam Ibrahim. Setelah kita tawaf, makanya salat sunnah setelah tawaf ini bukan hanya dilaksanakan untuk mereka yang sedang berumroh, tidak. Kita tawaf sunnah juga disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah setelahnya. Makanya para ulama mengatakan hukum asalnya di Masjidil Haram itu nggak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Setelah tawaf baru kita melaksanakan sholat. Itu hukum asalnya menurut sebagian para ulama. Baik. Dari sini Ibnul Qayyim mengkiaskan satu hukum. Rasulullah SAW melarang dari keturunannya Abdul Manaf untuk mencegah orang yang mau melaksanakan sholat setelah dia tawaf. Berarti sholat ini termasuk sholat zawatul asbab, sholat yang memiliki sebab. Apa itu sholat yang memiliki sebab? Yaitu karena dia tawaf. Setelah dia tawaf, dia disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Nabi SAW di saat beliau setelah wudhu, beliau sering melaksanakan sholat sunnah setelah wudhu. Nabi SAW di saat melihat orang di saat khutbah Jumat, kemudian dia langsung duduk, Nabi SAW memerintahkan kum fasalli, berdiri lalu sholatlah. Ini sholat-sholat yang memiliki sebab. Bahkan para ulama mengatakan seseorang yang terbiasa dengan sholat istikharah, kemudian sewaktu-waktu dia ingin sholat istikharah di waktu-waktu manhiyu anha, di waktu-waktu sholat itu dilarang, maka dibolehkan. Karena sholat ini memiliki sebab, yaitu dia ingin meminta pilihan yang mana yang baik buat dia. Makanya Ibnul Qayyim dari hadis ini beliau mengkiaskan bahwa seluruh sholat yang memiliki sebab maka dibolehkan di waktu apapun itu. Dan Ibnul Qayyim mengambil pendapat Imam Syafi'i. Karena Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan apapun sholatnya selama di waktu-waktu yang dilarang maka secara mutlak dilarang. Kecuali apa? Kecuali sholat setelah tawaf. Udah itu aja yang boleh. Sholat yang lain nggak ada. Makanya kalau kita berkunjung ke mereka yang mengambil, ke tempat-tempat mereka yang mengambil pendapat ini, mereka kalau setelah asar
atau mereka sebelum maghrib menuju masjid, mereka nggak sholat, mereka langsung duduk. Karena pendapat mereka, pendapat yang melarang untuk sholat secara mutlak, mau itu sholatnya ada sebabnya atau sholat sunnah secara mutlak, maka nggak ada di saat waktu-waktu dilarang melaksanakan sholat. Tapi Ibnul Qayyim mengkiaskan dari hadis ini bahwa sholat zawatul asbab, sholat yang memiliki sebab, dapat dilakukan di waktu apapun, walaupun waktu dilarang. Adapun waktu dilarang adalah sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Tidak memiliki sebab. Misal kita ingin sholat sunnah, nggak ada sholat duha, tidak ada sebabnya. Atau kita ingin sholatnya sholat aja, atau sholat murojaah hafalan. Karena ada ini buat teman-teman adik-adik kita yang memiliki hafalan. Sebagian para ulama qurra, ulama Al-Quran, beliau mengatakan cara yang paling nyaman untuk murojaah Al-Quran adalah dengan sholat. Bangun, sholat, baca seluruh murojaah, seluruh hafalannya kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dikiaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Hadis yang selanjutnya dari Ibnu Umar mengatakan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syafaqul humrah. Syafaq humrah. Apa kemarin artinya? Mega merah. Jadi asy-syafaq umrah, asy-syafaqul ahmar, syafaq ahmar ini, mega merah ini adalah satu tanda untuk dua sholat. Baik, kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di sini Imam Darqutni dan Ibnu Huzaimah dan ulama-ulama yang lain, termasuk di dalamnya Baihaqi, mengatakan bahwa Nabi SAW pernah mengatakan asy-syafaqul ahmar, syafaq merah, yaitu mega merah. Para ulama menjelaskan syafaqul ahmar ini adalah batasan antara sholat maghrib dan sholat isya. Walaupun Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ikhtiyatan, untuk menjaga-jaga, untuk mengakhirkan sholat isya sampai syafaq ahmar, sampai kemerahan di langit itu hilang. Walaupun sebagian para ulama mengatakan syafaq ahmar ini batasan, yaitu batasan habisnya waktu maghrib dan dimulainya waktu isya. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan untuk menjaga-jaga lebih baik untuk mengakhirkan sholat isya sampai syafaq ahmar ini hilang, yaitu sampai syafaq abyad, sampai hilang syafaq ahmarnya, sampai menjadi putih. Ada cahaya di langit di saat cahaya malam, kalau kita lihat itu ada cahaya putih di langit, maka ini yang dinamakan syafaq abyad, dan inilah yang menurut Ibnu Taimiyah telah masuk waktu isya, atau lebih baik untuk mengakhirkan sholat isya sampai syafaq ahmar itu selesai, itu sekitar 10 menit setelah kemerahan di langit. Ini yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan ya ikhwah? Silakan Pak. Sampaikan waktu sampah di tol tadi. Nah, Ustaz menyampaikan antara sholat maghrib dan isya. nah. Apakah itu di jamaah atau di asar? Dijelaskan. Apakah memang kita namakannya atau di asar? Sebagian para ulama mengatakan untuk yang safarnya di atas 60, maka mereka di atas 60 km, terutama dari ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan boleh dijamak dan qashar. Dijamak dan qashar. Tapi untuk mereka yang menganggap safar ini
bukan sesuatu yang berat, maka dia tidak masalah untuk tidak mengqasarnya. Dia hanya menjamak saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain ya, ikhwah? Atau kita ambil satu hadis lagi? Kita ambil satu hadis lagi. Dari hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Fajrun yuharrimut ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang melarang kita untuk makan dan membolehkan kita untuk melaksanakan sholat. Maksudnya di sini adalah sholat subuh. Wa fajrun tahrumu fihi shalah. Fajar yang diharamkan padanya sholat. Ai sholatu subuh, yaitu sholat subuh. Wa yahillu fihi ta'am, dan dibolehkan di sana makanan. Rawahu Ibnu Huzaimah, Hakim dan mereka berdua mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq dan fajar kadzib. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fajar shadiq terlebih dahulu. Fajar shadiq adalah fajar yang kalau fajar itu ada, kita sudah dilarang untuk makan bagi yang berpuasa, dan kita sudah dibolehkan untuk melaksanakan sholat subuh. Wa fajrun tahrumuhu fi shalah, dan fajar yang melarang sholat, yaitu maksudnya adalah fajar kadzib, yaitu belum masuk waktu sholat di sini. Dan yahillu fi ta'am, masih boleh makan. Kita sedikit melihat perbedaan pendapat para ulama untuk masalah waktu subuh. Apalagi misalnya ustadz-ustadz kita yang mengatakan, ada ustadz kita yang mengatakan, oh sekarang waktu di Indonesia terlalu cepat waktu sholatnya. Kemudian ada ustadz lain yang mengatakan enggak, sudah benar, karena ini tauqitul umul qura. Karena Majelis Ulama Indonesia itu mengambil waktu sholat kita yang sekarang ini adalah tauqit umul qura, pewaktuan dari yang ditetapkan oleh umul qura di Mekah. Ahibati fillah, perbedaan pendapat untuk masalah fajar kadzib dan fajar shadiq ini sudah berada dari zaman dahulu. Bahkan menurut para ulama, perbedaan pendapat ini dari abad ke-11 Hijriah. Bukan hanya kita yang sekarang, bukan. Dari zaman dahulu. Makanya diriwayatkan, ana lupa, salah satu ulama kibar dari kota Yaman, di saat beliau ingin melaksanakan haji ke kota Mekah, beliau sampai ke kota Mekah, lalu beliau mengatakan kepada ahlu Mekah, wahai ahlu Mekah, kalian ini sholat subuhnya terlalu kecepatan. Terlalu kecepatan sholat subuh kalian ini enggak sah. Lalu dia membawakan hadis ini. Sedangkan sekarang yang kita dapati sekarang adalah kita sisa memilih nih, ini yang benar yang mana ini Ustaz? Makanya sebagian para ulama, dan ini yang dilakukan oleh Mamlakatus Saudiyah dari kerajaan Arab Saudi, mereka melakukan ini, yaitu mereka tetap melaksanakan azan di waktu azan, kemudian mereka mengakhirkan waktu salat subuhnya. Untuk apa? Untuk bergabung semua ini. Untuk bergabung semua mereka yang mengatakan sholat ini kecepatan dan sholat ini seharusnya dilaksanakan 10 menit agar semuanya dapat sholat secara berjamaah. Walaupun mufti atau termasuk di dalamnya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, semua mengatakan tauqitul umul qura, waktu sholat yang ditetapkan oleh Lajnah Ummul Qura sekarang sudah sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktunya sudah benar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau sholat di saat kita tidak dapat melihat siapa di kanan kita dan siapa di kiri kita. Dan di saat sholat subuh beliau membaca 60 sampai 100 ayat. Berarti kalau kita bagi dua, satu rakaatnya sekitar 30 ayat sampai 50 ayat. Misal sekarang kita membaca surat An-Naba. Surat An-Naba berapa ayat ya ikhwah? Berapa ayat? 40. Surat An-Naba. Berarti sebagian surat An-Naba kita baca lebih, mungkin sekitar 1,5 surat. Berarti sekitar 2 halaman kita baca. 1 halaman untuk 1 rakaat pertama, 1 halaman untuk rakaat kedua. Setelah sholat, sahabat mengatakan, kami setelah sholat subuh baru kami dapat mengetahui siapa yang di samping kami.
Yang di samping aja, yang di samping keduanya, ketiganya mereka masih nggak tahu. Aisyah berkatakan, kami selesai sholat subuh fi ahdi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak dapat melihat siapa di sekeliling kita. Itu sudah selesai sholat, berarti masih gelap. Masih gelap. Sholat di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membacanya 60 ayat sampai 100 ayat dalam satu sholat. Kemudian setelah sholat, orang itu baru dapat mengenali yang di sampingnya saja. Yang di depannya nggak dikenalin, yang di belakangnya nggak dikenalin. Makanya ada satu kisah, di saat ada sahabiyah datang dari negeri yang jauh, dia datang ke Madinah. Kemudian dia mengikuti sholat subuh, dia nggak tahu mana ini safnya wanita ini di mana, karena dia nggak dapat melihat, gelap. Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memulai sholatnya. Nabi setelah memulai sholatnya, orang ini datang, dia tidak mengetahui dia tidak pernah datang ke kota Nabi, dia tidak pernah sholat di masjid Nabi. Jadi dia bingung, mana ini shaf buat wanita ini di mana? Karena masih gelap. Kalau sekarang mereka yang berpendapat bahwa waktu subuh kita terlalu cepat, kemudian dia sholat di saat kita dapat melihat jalanan dengan jelas tanpa ada lampu, maka ini mengingkari hadis yang sebelumnya. Ini bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Ala kulli hal, pendapat ini adalah pendapat yang sudah sangat lama perbedaan pendapat para ulama tentang masalah sholat subuh kita terlalu cepat atau terlalu lambat. Karena perbedaannya cukup jauh. Perbedaannya sekitar 3 derajat. Kalau 1 derajat itu 4 menit sampai 12 menit. 12 menit perbedaannya. Bahkan ada orang yang mengatakan sampai 4 derajat, sampai 16 menit perbedaannya. Makanya kemudian setelah ulama perdebatan panjang para ulama, akhirnya diambillah cara agar umat Islam tetap dapat sholat di waktu yang sama, yaitu mereka mengakhirkan sholat subuhnya. Lalu bagaimana? Apa hukumnya? Apakah kita sahur mengikuti azan subuh, atau kita sahur mengikuti waktu menurut mereka yang mengatakan bahwa sholat subuh kita ini terlalu cepat? Mayoritas para ulama dari kalangan mutaakhirin mengatakan ikhtiyaton, untuk menjaga. Kita hanya menjaga sekitar 12 sampai 16 menit saja. Maka lebih baik dan lebih menjaga untuk kita sahur mengikuti azan yang ada. Sahur mengikuti azan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya pembahasan ini pembahasan yang lama untuk masalah subuh ini. Mungkin satu muhadharah bisa kita bahas khusus membahas masalah apakah sholat subuh ini terlalu cepat atau sudah sesuai dengan porsinya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang ditanyakan ya ikhwah? Silakan. Terkait sama waktu antara azan dengan waktu sholat subuh yang panjang, itu apakah boleh kita memisah sholat, umpama kita mau misal antara sholat tahiyatul masjid dengan doa dengan sholat qobliyah? Tidak masalah. Tidak masalah. Dan satu ya ikhwah, ini harus kita pahami. Sholat qobliyah dan sholat ba'diyah sunnahnya dilaksanakan di rumah, bukan di masjid. Makanya yang meriwayatkan hadis tentang jumlah sholat qobliyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jumlah sholat ba'diyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau nggak Aisyah Ibnu Malik, Abdullah bin kalau nggak Aisyah dan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena hanya mereka yang melihat. Sahabat-sahabat yang lain nggak melihat karena Nabi sholatnya di rumahnya. Nabi sholat qobliyah dan ba'diyah itu di rumahnya. Sunnahnya seperti itu. Itu sunnahnya. Sunnah qobliyah dan sholat ba'diyah itu dilaksanakan di rumah, bukan di masjid. Ustaz, lalu kita sholat ba'diyah maghrib ke rumah dulu, lalu datang ke kajian? Enggak. Karena itu kita memiliki hajat, kita memiliki keperluan. Adapun setelah sholat isya, maka laksanakanlah sholat di rumah. Sholat ba'diyah di rumah. Ini sunnah, dan ini sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Ini termasuk sunnah mahjur.
sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya ikhwah, enggak ada yang ditanyakan lagi? Kita akhiri. Taib. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.